没个10天半个月。年轻人敢偷袭！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-7. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Kita bahas sedikit preview episode 6 minggu lalu, yang mana Bang MC Wei Suo berhasil mengalahkan Lin Daoyi yang melakukan pengkhianatan. Setelah membagi rata harta yang didapatkan, Wei Suo juga mendapatkan harta yang ada pada kantung penyimpanan milik Lin Daoyi. Setelah itu, mereka semua juga membawa batu giok es yang didapatkan untuk dijual kepada rumah lelang. Episode 7 kali ini pun dibuka dengan Bang MC Wei Suo yang masih bingung dengan slip giok yang dia dapatkan dari kantong penyimpanan milik Lin Daoyi. Slip giok ini tampak mengeluarkan aura hitam yang terlihat seperti akan meledak. Karena merasa takut, Wei Suo lekas membangunkan kakek hijau guna menanyakan benda seperti apakah slip giok tersebut. Ternyata sedari tadi kakek hijau sudah keluar dan langsung memberitahukan kalau dua slip giok yang Bang MC dapatkan memiliki sebuah larangan di dalamnya. Tentu saja orang biasa seperti Wei Suo tidak akan pernah bisa membuka larangan tersebut. Karena kakek hijau adalah roh artefak, maka Bang MC yakin kalau kakek hijau sanggup untuk membuka larangan di dalam slip giok yang dia dapatkan. Benar saja, kakek hijau pun akan membuktikan kalau dia mampu membuka larangan slip giok tersebut. Ketika memasuki larangan slip giok, kakek hijau bertemu dengan seekor serigala hitam yang sudah siap menyerang. Pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan lagi antara kakek hijau melawan serigala hitam. Dengan segenap kemampuannya, kakek hijau mencoba untuk melakukan serangan-serangan kepada serigala hitam. Akan tetapi karena pada saat ini kultivasi dari kakek hijau sudah jauh berbeda dengan masa mudanya, dia tampak sedikit kesulitan untuk menumbangkan serigala hitam sekaligus membuka segel larangan slip giok. Bahkan di sini kakek hijau berhasil ditelan oleh serigala hitam yang masih terlalu OP. Meskipun begitu, ketika dia berada di dalam perut serigala hitam, kakek hijau mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk membuat serigala hitam modar. Walaupun kakek hijau sudah berhasil mengalahkan serigala hitam sekaligus membuka larangan slip giok, tampak fisik dari kakek hijau sudah sangat kelelahan. Ketika kakek hijau sudah keluar dari dalam slip giok, dia langsung meminta darah kalajengking api kepada Wei Suo untuk diminum. Melihat kondisi kakek hijau yang terluka, sambil memberikan darah kalajengking api, Bang MC meminta kakek hijau untuk tidak buru-buru membuka larangan di dalam slip giok tersebut. Tapi di sini kakek hijau pun gak terima karena dia udah dianggap lemah oleh Wei Suo. Dia juga menyebutkan di masa jayanya dulu hanya membutuhkan satu jentikan jari saja untuk mengalahkan serigala hitam. Pada hari ini bagaimanapun caranya, kakek hijau tetap berkeras akan membuka kedua slip giok yang didapatkan oleh Wei Suo dari kantung Lin Daoyi. Benar saja, dalam waktu singkat kakek hijau berhasil mengalahkan serigala hitam sekaligus membuka larangan pada slip giok yang kedua. Setelah larangan terbuka, slip giok di tangan Bang MC langsung memancarkan cahaya dan mengeluarkan banyak teknik yang sudah tersegel sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Wei Suo senang karena selama ini dia sangat kekurangan teknik untuk melakukan penyerangan.
这太乙忘气术也是好东西。这玩意儿才是好东西。 Meskipun ada banyak sekali teknik yang dikeluarkan oleh Sleep Giok, terlihat kakek hijau lebih fokus dan menganggap kotak putih Giok bernama Bao Yuan. Diketahui kotak Giok Bao Yuan mempunyai khasiat yaitu bisa menjaga obat herbal spiritual tetap alami dan tidak kehilangan spiritualitasnya. 有些灵材已被采集下来，化为尘土了。 Karena sudah mendapat pencerahan dari kakek hijau, maka Lord Suo akan menyimpan baik-baik kotak Giok Bao Yuan. Kakek hijau juga saat ini berniat untuk istirahat serta meminta Wei Suo untuk mempelajari baik-baik teknik yang sudah mereka dapatkan dari Sleep Giok Lin Daoyi. 要领悟这两门术法吧。 Singkat cerita, setelah beberapa hari, Wei Suo masih tekun berlatih teknik yang dia dapatkan. Di saat yang sama, kakek hijau malah meragukan kemampuan dari Bang MC dalam mempelajari teknik yang mereka dapatkan sebelumnya. Akan tetapi terlihat Wei Suo langsung test drive dengan melakukan serangan pertamanya kepada kakek hijau. Tentu saja kakek hijau di sini berhasil menghindar, akan tetapi dia langsung marah-marah dan mempertanyakan kenapa Wei Suo malah menyerang dirinya. 那个10天半个月，年轻人敢偷袭！ Aku hanya masih belajar, belum bisa mengendalikan kekuatan dengan sempurna. Lain kali aku pasti bisa mengenaimu dengan tepat, ucap Wei Suo kepada kakek hijau. Waduh, kurang ajar banget nih ya Bang MC kita ya guys. 我下次瞄准点。 Singkat cerita, Wei Suo sudah berada di dalam kota untuk melihat pelelangan batu giok es yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Ketika di tengah jalan, Bang MC sibuk melihat orang-orang yang mempunyai ranah lebih rendah ketimbang dirinya. Wei Suo cukup penasaran kenapa sedari tadi tidak ada seorang pun yang berada di ranah Divinity tingkat 4. Posisi Wei Suo yang sedang jongkok di tepi jalan kota membuat beberapa orang mengira kalau Bang MC adalah seorang pengemis. Tak lama kemudian datang Nangong Yuqing ke hadapan semua orang dan langsung nyamperin Wei Suo. Tentu saja kejadian ini membuat semua orang kaget karena kok bisa-bisanya pemuda yang mereka anggap pengemis seperti Wei Suo bisa bersama dengan seorang wanita cantik seperti Nangong Yuqing. Ketika Nangong Yuqing hendak mengajak Wei Suo pergi ke tempat lelang, tiba-tiba saja datang seorang tuan muda ke hadapan mereka berdua. Tuan muda yang dimaksud adalah Tuan Muda Li Honglin yang berasal dari Istana Elang Emas. Tidak hanya sendirian, Tuan Muda Li Honglin juga ditemani oleh seorang tetua Istana Elang Emas yang bernama Tian Jizi. Kedatangan Li Honglin tentu saja membuat Wei Suo tertarik karena tuan muda ini sudah berada di ranah Divinity tingkat 5. Kakek hijau juga punya pemikiran yang sama, di mana menurutnya tuan muda Li pasti berasal dari keluarga kaya. Bisa-bisanya di sini tuan muda Li Honglin langsung ngegombalin Nangong Yuqing di hadapan Wei Suo dan juga kakek hijau. Tentu saja gombalan tersebut membuat kakek hijau dan Wei Suo merasa jijik. Ternyata tujuan utama Li Honglin datang ke kota adalah untuk pergi ke pelelangan yang sama seperti yang ingin dikunjungi oleh Wei Suo dan Nangong Yuqing. Bacotan Li Honglin sedari tadi tentu saja membuat Wei Suo dan kakek hijau semakin merasa jijik dengan kelakuan dari tuan muda Istana Elang Emas tersebut. Tanpa diduga gumaman dari Wei Suo terdengar oleh Li Honglin dan dia langsung merasa tidak senang. Ketika Bang MC hendak membalas bacotan Li Honglin, secara tiba-tiba saja Nangong Yuqing langsung merangkul Bang MC sembari memberitahu Li Honglin kalau Wei Suo adalah pacar barunya. Wei Suo pun langsung berakting dengan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nangong Yuqing. Dia juga langsung mengundang Li Honglin untuk menghadiri pernikahannya dengan Nangong Yuqing nanti. Singkat cerita, Wei Suo dan Nangong Yuqing sudah tiba di tempat lelang. Bang MC pun di sini langsung bertanya siapakah Li Honglin sebenarnya kepada Nangong Yuqing.
Nangong Yuqing pun kemudian menjelaskan kalau dia adalah Li Honglin yang berasal dari Istana Elang Emas. Karena diketahui Istana Elang Emas pernah menaklukkan monster, maka di sini terlihat Bang MC cukup kagum karena dia bisa bertemu langsung dengan tuan muda Li Honglin. Akan tetapi ekspresi berbeda ditunjukkan oleh Nangong Yuqing, di mana dia merasa lebih tertarik kepada Bang MC yang dianggap tidak biasa karena Wei Suwo adalah seorang master pembuat jimat. 她是金鹫宫的少公主， 那驯服妖兽的金鹫宫吗？ Godaan yang diberikan oleh Nangong Yuqing ini pun sekaligus menutup episode 7 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.